파이팅! Ketika pria lugu jatuh cinta pada wanita yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat itu sekelompok pria mencurigakan datang ke sekolah. Ternyata mereka adalah pasukan elit Korea Utara yang mencari berkas siswa manusia super. Mengira mereka sebagai ancaman, Juwon dan Mi-hyun berusaha melawan mereka hingga terjadi perkelahian sengit. Tuan Choi berusaha melindungi Ki-so yang dihajar oleh seorang agen karena mengira ia memiliki kekuatan. Beruntungnya Mi-hyun datang tepat pada waktunya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Mi-hyun berhasil mengalihkan perhatian dengan tembakan yang mengenai keran air sehingga ia bisa berpindah dengan cepat dan menembak dari sisi yang berbeda. Agen itu pun akhirnya tewas di tangan Mi-hyun. Tuan Choi lalu meminta Ki-so untuk segera meninggalkan sekolah karena situasi yang berbahaya. Ia mengambil senjata agen tersebut untuk melindungi diri. Namun Ki-so tak langsung menuruti perintah Tuan Choi. Rupanya ia mendengar suara tangisan seorang siswi di sebuah ruangan yang sebelumnya terjebak karena ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Untuk sementara Ki-so memilih bersembunyi di tempat itu. Berpindah pada Juwon yang kini terkapar setelah seorang ketua bernama Kim dan pria bernama Yongduk menghajarnya habis-habisan. Selain bertubuh 2 kali lebih besar dari manusia normal, pria itu pun rupanya memiliki kekuatan yang mana ia tak bisa merasakan sakit meski tubuhnya mengalami banyak luka. Pencarian berkas anak super kembali dijegal oleh Mi-hyun. Sempat Mi-hyun bertanya alasan apakah yang membuat pasukan utara datang ke selatan. Ia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Do-sik. Mi-hyun yakin jika suaminya masih ditahan di Korea Utara sejak puluhan tahun silam. Scene lalu diperlihatkan di tahun 1995 saat Korea Utara baru saja mendapat serangan oleh Do-sik yang dengan mudahnya menyelinap ke istana presiden. Rupanya karena peristiwa itulah alasan Do-sik dianggap sebagai pengkhianat oleh Badan Intelijen karena gagal menghabisi Presiden Korea Utara sehingga Badan Intelijen Selatan akhirnya dibubarkan. Namun berbeda dengan Selatan, pihak Utara justru ingin mencari manusia super di negaranya untuk menyaingi pihak Selatan. Pimpinan Badan Intelijen Korea Utara akhirnya memerintahkan Tuan Kim untuk melakukan misi pencarian. Di sebuah gunung bersalju, Ketua Kim dengan derai air mata menggelandang 10 orang manusia yang diyakini sangat berpotensial. Setelah melalui serangkaian uji coba dan tes militer, kini mereka diharuskan terjun dari atas gunung tanpa menggunakan alat pengaman. Tentunya hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang bertahan sebagai manusia super. Saat itu Ketua Kim berkata, jika inilah satu-satunya cara agar keluarga mereka tetap hidup, yakni dengan membela Korea Utara hingga tetes darah penghabisan. Setelah mereka melompat dari atas gunung, Ketua Kim menemukan beberapa manusia supranatural, dan yang paling menonjol yakni Junhwa dan Kwok Yongduk. Di tahun 2004, Kim Do-sik kembali mendapat tugas menyelinap ke istana Presiden Korea Utara, tentunya atas perintah Ketua Min. Awalnya Do-sik sempat menolak karena ia ingin hidup sebagai manusia biasa. Namun Ketua Min mengancam akan menangkap keluarga Kim Do-sik yang saat itu sedang dalam pelarian. Sebenarnya ini adalah kali kedua Do-sik menyelinap ke istana presiden, sehingga pasukan elit Korea Utara sudah mengetahui kelemahannya. Apalagi saat itu pasukan elit Korea Utara juga baru saja dibentuk, yang salah satunya memiliki kemampuan terbang mirip dengan Do-sik. Do-sik ditangkap dan dikurung dalam penjara. Ketua Kim sempat menaruh dendam pada Do-sik yang membuat ruas jarinya terputus beberapa tahun yang lalu. Karena perbuatan Do-sik, mereka juga kehilangan banyak nyawa prajurit yang tak bersalah. Mereka pun dieksekusi karena dianggap lalai menjaga presiden. Kembali ke masa kini, sementara itu Bungsuk dan Hwisu masih bertahan dalam menghadapi Junhwa. Melihat kemampuan Bungsuk mengingatkan Junhwa pada seseorang yang tak lain adalah Kim Do-sik. Mendengar hal tersebut, seketika emosi Bungsuk muncul.
Ia sangat ingin tahu keberadaan ayahnya saat ini. Bongsuk kemudian bangkit dengan kemampuannya yang mulai terasah. Kini ia bisa mengurangi guncangan setelah menerima beberapa pukulan. Saat itu Bongsuk berhasil mengunci tubuh Junhwa di atas ketinggian, sementara Hwisu memukul wajah Junhwa dengan bola hingga membuatnya tersungkur. Di sekolah, Mihyun masih berhadapan dengan Ketua Kim dan Yongduk. Karena Ketua Kim terlalu hebat dalam menembak, menyebabkan Mihyun mengalami luka. Ia lalu bersembunyi di toilet untuk membalut kakinya yang terus mengeluarkan darah. Sadar tak bisa melawan mereka seorang diri, Mihyun lalu menelpon Juwon yang masih pingsan. Beruntungnya tak butuh waktu lama bagi Juwon untuk meregenerasi diri. Ia pun bergegas membantu Mihyun. Di lain tempat, Kang Hon juga mengalami hal yang lebih menyedihkan, karena seorang agen bernama Chanil juga tahu jika Kang Hon memiliki kekuatan supranatural. Agen tersebut rupanya memiliki kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata, sehingga Kang Hon tak bisa mengalahkannya. Bahkan sekujur wajahnya terluka, hingga pergelangan tangannya mengalami cedera serius. Pria yang Kang Hon tandingi juga bisa meruntuhkan tembok dengan hanya satu pukulan saja. Saat Ketua Kim mencari Mihyun, ia juga mengecek ruang kendali, yang mana mendapati seorang agen wanita sudah tewas. Ia yakin jika wanita itu dihabisi oleh Mihyun. Ketua Kim sebenarnya merasa bersalah karena menyeret banyak anak buahnya dalam misi yang sebenarnya ia tentang. Namun apa daya, karena perintah atasan, ia harus patuh pada negara. Ketua Kim lalu menelpon seorang agen lain yang ternyata masih berada di dalam mobil. Namun agen tersebut masih menjadi misteri. Di lain sisi, Jaeman bergegas menuju SMA Jungwon setelah mengetahui anaknya dalam bahaya. Ia menggunakan kekuatannya yang bisa melesat dengan cepat berpindah satu tempat ke tempat lainnya. Pergerakan Jaeman juga sempat terlacak oleh kantor keamanan pusat, karena ia telah melewati perimeter area di masa percobaan. Jaeman diketahui memiliki catatan kriminal karena kasus penyerangan, sehingga ia dalam pengawasan Badan Intelijen Negara. Kembali ke sekolah di mana Kang Hon masih belum menyerang seorang agen bernama Chanil, meskipun dengan satu tangannya yang bisa digunakan. Usaha Tuan Choi membantu Kang Hon pun seakan sia-sia karena senjata yang ia bawa berhasil direbut oleh agen itu. Nyawa Kang Hon berada di ujung tanduk saat Chanil memaksa Tuan Choi untuk memberitahu di manakah berkas siswa yang dimaksud. Beruntungnya Jaeman datang dengan menjebol tembok setelah mengetahui keadaan putranya yang kesakitan. Ia menghajar Chanil karena berani-beraninya menyentuh Kang Hon yang sangat ia sayangi. Terjadi perkelahian yang sengit hingga pada akhirnya Jaeman berhasil melemparkan Chanil keluar jendela. Ketua Kim sempat memergoki keberadaan Kiso dan seorang siswi, namun setelah memastikan keduanya hanya pelajar, Tuan Kim memintanya untuk tetap bersembunyi. Berpindah pada Juwon yang kini berhasil mengumpulkan tenaga dan kembali menghadapi Yongduk. Memiliki keahlian yang hampir mirip, keduanya saling melempar pukulan namun tak dirasa sakit sedikit pun, hingga kejadian itu pun terus terjadi berulang kali. Juwon akhirnya bisa melumpuhkan Yongduk dengan pukulan pamungkasnya. Melihat putranya nyaris tewas membuat Jaeman merasa bersalah. Ia teringat kejadian puluhan tahun silam yang membuat Kang Hon terluka saat Badan Intelijen Negara menggerebek rumah mereka. Seorang agen yang diperintahkan Tuan Kim untuk masuk ke gedung sekolah akhirnya menampakkan diri. Pria berbaju merah dan berkacamata hitam ini awalnya tidak terlalu meyakinkan. Namun ternyata ia memiliki kekuatan angin yang luar biasa yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dalam sekejap beberapa ruangan yang ada di hadapannya hancur, yang menyebabkan Tuan Choi, Kang Hon, serta ayahnya terjebak di dalam reruntuhan. Sebelum kehancuran bertambah parah, Juwon berusaha menghentikannya, namun ia terpental sebelum mendekati agen yang diketahui bernama Jae-suk.
Setelah berhasil melumpuhkan agen yang bernama Junhwa di stadion olahraga, Bungsuk dan Hwisu lega karena keduanya tidak mengalami luka parah. Namun tiba-tiba Junhwa mendapat telepon dari ketua Kim untuk segera datang ke sekolah karena ada seorang wanita yang sulit ditaklukkan. Dengan menggunakan indera pendengarnya yang sangat peka, Bungsuk rupanya tahu jika ibunya dalam bahaya. Junhwa melarang Bungsuk mengikutinya dan menembak tangan Hwisu hingga keduanya tak sadarkan diri akibat kejadian itu. Melihat seorang pria terbang saat ia ada di kantor polisi membuat Gyedo semakin panik. Ia merasa jika ada yang tak beres. Gyedo yakin jika pria yang ada di busnya barusan adalah orang yang berniat jahat yang dikirim untuk menghabisi manusia super di selatan. Setelah memperbaiki busnya, Gyedo berusaha mencari informasi tentang keberadaan Bungsuk dan Hwisu. Kang Hon berusaha menjebol tembok dengan tangan kosong hingga mereka bertiga akhirnya selamat. Jaeman tak bisa berdiam diri melihat Juwon menghadapi Jae-suk hingga ia mencari ke ruangan lain. Juwon berterima kasih pada Jaeman karena putranya telah menyelamatkan Hwisu dari insiden di gimnasium. Rupanya saat ini Jae-suk kehabisan tenaga. Jaeman bahkan mematahkan kedua tangannya hingga ia tak bisa lagi melakukan ritual untuk memanggil angin. Sialnya, saat Juwon mengira Yongduk sudah tumbang, kini rupanya Yongduk kembali bangkit dan berusaha menyerangnya. Yongduk rupanya berniat menghabisi Jaeman yang saat itu sedang menghajar Jae-suk. Ia rupanya belum tahu seperti apakah kekuatan Jaeman meski tubuhnya yang tidak begitu besar. Kembali pada Bungsuk yang berusaha menyadarkan Hwisu setelah terkena luka tembak. Hwisu meyakinkan Bungsuk jika dirinya baik-baik saja. Ia menyuruh Bungsuk agar segera mengecek keberadaan ibunya di sekolah. Pengalaman pertama Bungsuk terbang di atas kota Seoul tak mengalami banyak kendala. Ia justru bisa mengontrol kecepatan sesuai yang ia inginkan. Dengan langkah tertatih-tatih, Mi-hyun keluar dari toilet dan mendapati Chae-mil yang sekarat. Ia bertanya tentang jumlah agen utara yang berkeliaran di selatan. Mi-hyun memastikan akan menghabisi mereka agar tidak menimbulkan kekacauan di masa depan. Di tengah perjalanan, Gyedo hampir menabrak Hwisu yang tergesa-gesa ingin menyusul Bungsuk di sekolah. Pada akhirnya Gyedo tahu jika mereka membutuhkan bantuan. Ia pun nekat datang ke SMA Jungwon untuk membantu manusia super. Melihat Yongduk tak berdaya di tangan Jaeman, Jae-suk pasrah karena ia juga kehilangan kekuatan. Jae-suk berniat mengakhiri hidup dan berharap Yongduk bertahan bagaimanapun caranya. Tak diduga saat tubuh Jae-suk terjatuh dari ketinggian, ia sempat menghentakkan tangannya ke tanah yang menyebabkan guncangan yang cukup dahsyat, hingga sebagian besar bangunan di sekolah mengalami keruntuhan. Suara gemuruh itu pun mengundang perhatian polisi yang sedang berpatroli, hingga mereka mengeceknya ke lokasi. Di lapangan sekolah, Kiso dan seorang siswi berhasil selamat. Mereka pun bergabung bersama Kang Hon dan Tuan Choi. Sementara Juwon dan Jaeman berada dalam posisi sulit. Jaeman tak sadarkan diri, sementara Juwon menahan rasa sakit akibat terkena sebatang besi. Sekuat tenaga, Juwon berusaha menyelamatkan diri. Ia meminta Jaeman untuk mengawasi kepergian Kang Hon. Naas tiba-tiba ada seseorang yang menembak Jaeman yang tak lain adalah Junhwa. Segera Mi-hyun melawannya dengan peluru yang semakin menipis. Junhwa terkena luka tembak di bagian lengan, namun pada akhirnya persembunyian Mi-hyun diketahui olehnya. Tiba-tiba Bungsuk datang menyelamatkan Mi-hyun. Ia lalu menyerang Junhwa dan berkelahi di atas langit. Mi-hyun tak menyangka putranya memiliki kemampuan yang besar melawan para agen. Ia pun khawatir dengan kemampuan Bungsuk yang belum sepenuhnya teruji. Aksi Gyedo sangat membantu Bungsuk yang saat itu datang dengan menabrak gerbang sekolah. Ia memanfaatkan energi generator bus untuk membangkitkan listrik di dalam tubuhnya. Seketika ia menggunakan kekuatan tersebut untuk menyerang Junhwa yang menyebabkan pria itu kehilangan sebelah tangannya akibat tersetrum listrik bertegangan tinggi. Mengetahui sahabatnya tak bisa diselamatkan membuat Yongduk kian bersedih, apalagi saat Jae-suk berpesan agar ia hidup sebagai manusia normal dan membuka lembaran baru. Yongduk meninggalkan sekolah dan tak sengaja bertemu dengan Hwisu. Melihat seorang pria terluka parah, Hwisu justru mengasihaninya. Ia berniat mencari pertolongan terdekat.
Hwisu tampaknya belum tahu jika pria itu sebelumnya terlibat perkelahian dengan sang ayah. Kembali pada Mi-hyun yang kini berhadapan dengan Ketua Kim dan Junhwa yang berhasil dilumpuhkan. Junhwa diperintahkan meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Juwon yang sebelumnya terkena luka tembak di bagian mata berusaha untuk mengembalikan kekuatannya. Ia membantu Mi-hyun karena senjata Mi-hyun ternyata kehabisan peluru. Juwon berusaha melindungi Mi-hyun dari serangan Ketua Kim. Sebenarnya saat itu Ketua Kim menodongkan senjata ke arah Bungsuk, namun ia teringat perintah kepala keamanan jika misi mereka hanya membawa berkas tanpa menghabisi anak-anak manusia super. Ketua Kim beranggapan hal ini hanya akan berakhir dengan kematian generasi mereka, sehingga Ketua Kim menarik tubuh Juwon berniat mengakhiri hidup bersamanya. Saat itu Mi-hyun berusaha menyelamatkan Ketua Kim karena ialah satu-satunya saksi mengenai keberadaan Do-sik di utara. Tak diduga Ketua Kim yang putus asa memilih untuk mati timbang harus kalah di tangan agen selatan. Karena tak memiliki kekuatan super, Ketua Kim tewas seketika. Di luar gedung, tim gabungan polisi sempat datang untuk menerobos masuk ke dalam sekolah, namun ada seorang security yang terus menghalanginya. Rupanya pria yang selama ini menyamar sebagai security adalah anggota Badan Intelijen. Ia melarang polisi masuk karena kasus ini akan ditangani oleh mereka. Mendengar perintah dari komisaris, seorang sersan memilih untuk mundur. Beberapa saat kemudian, Hwisu nekat masuk ke sekolah karena ingin melihat keadaan ayahnya. Dari atap gedung, Juwon lega karena putrinya baik-baik saja. Sementara itu, Bungsuk mengevakuasi ibunya dengan mengajaknya terbang untuk mendapatkan pertolongan. Mi-hyun tak menyangka putranya kini sudah dewasa dan bisa melindunginya. Beberapa waktu kemudian, SMA Jungwon selesai menjalani renovasi bangunan setelah Badan Intelijen Negara merahasiakan penyebab yang sebenarnya runtuhnya gedung. Sebelumnya mereka juga membersihkan area dari hal yang tak perlu diketahui oleh publik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali. Pihak sekolah kemudian mengadakan acara kelulusan. Siswa tingkat akhir tampak bahagia, namun berbeda dengan Hwisu. Ia panik karena Bungsuk tak kunjung datang. Setelah sesi foto bersama keluarga masing-masing, Tuan Choi memberikan berkas milik Hwisu pada Juwon. Hwisu menuju kelas dan terlihat mengenang kebersamaannya dengan Bungsuk. Berkat prestasinya yang luar biasa, Kang Hon dinobatkan sebagai siswa unggulan dan diberi penghargaan dari sekolah sebagai lulusan terbaik. Ia kemudian direkrut oleh Badan Intelijen sebagai anggota dan memintanya untuk masuk ke dalam pelatihan. Namun saat itu, Kang Hon meminta satu syarat agar mereka menghapus catatan kriminal ayahnya. Ia memohon agar Jaeman bisa bepergian kemanapun tanpa harus diawasi. Sementara itu di Korea Utara, Junhwa menjadi satu-satunya korban selamat. Ia pun memberi laporan pada pimpinan keamanan jika misi mereka gagal dan tak bisa mendapatkan berkas anak super di selatan. Namun karena menganggap pimpinan terlalu ambisius dengan mengorbankan nyawa teman-temannya, Junhwa justru menghabisinya saat itu juga untuk mengakhiri misi dan pertikaian. Ia lalu pergi ke penjara bawah tanah bertujuan membebaskan Kim Do-sik. Junhwa berkata jika Badan Intelijen Selatan dipastikan akan memanfaatkan Bungsuk seperti apa yang ia lakukan pada Do-sik. Karena tak ingin kejadian ini terulang pada keturunan mereka, Do-sik yang sudah bebas menghabisi Ketua Min, yang mana ia adalah otak di balik pencarian manusia super, yang mana misi tersebut menimbulkan konflik antara utara dan selatan. Beberapa waktu kemudian, Mi-hyun memulai kehidupannya yang baru. Ia membuka kedai di lain tempat bersama putra kesayangannya. Usaha ayam goreng yang dibuka Juwon perlahan semakin maju dan mendapatkan banyak pelanggan. Ia juga memperkerjakan Yongduk yang kini sudah berubah dan ingin menjalani hidup normal di selatan. Hwisu bahkan menganggapnya sebagai paman karena sebenarnya Yongduk berhati lembut. Setelah menyelesaikan apa yang seharusnya ia lakukan sejak dulu, Do-sik menemui anak serta istrinya. Mereka pun kini hidup bahagia di Seoul.
Film diakhiri dengan menampilkan pimpinan Badan Intelijen Selatan yang baru yang sepertinya akan memulai sebuah misi. Sementara itu di lain tempat, Frank ternyata masih hidup dan diketahui berada di Las Vegas. Namun ia memilih untuk tetap bersembunyi. Terlihat juga sebuah agen di Amerika yang sedang melatih manusia super selain Frank. Ia saat itu melirik seorang agen bernama Elias yang akan diberi tugas selanjutnya. Call Elias. Sepertinya ending filmnya masih menggantung ya guys, tapi jika ada season 2-nya, Mimin akan usahakan untuk membuat alur filmnya. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.